Selamat datang dalam analisis mendalam mengenai dinamika fluida. Perhatikan data di belakang saya. Angin berhembus pada 46 km per jam, namun kapal melesat hingga 126 km per jam. Secara intuitif, ini tampak seperti anomali termodinamika yang menantang nalar. Logika awam mengatakan bahwa jika angin menerjang dari depan, maka momentum akan terhenti. Namun dalam arsitektur maritim modern, kita justru menyaksikan sebuah paradoks di mana gaya hambat dikonversi menjadi akselerasi linear yang masif. Melaju 2,7 kali lebih cepat dari sumber energinya sendiri? Apakah ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum fisika? Sama sekali tidak. Ini adalah hasil dari manipulasi vektor gaya yang dieksekusi dengan presisi ekstrim. Dari sejarah panjang maritim kita hingga evolusi kapal balap modern, teknologi ini adalah manifestasi rekayasa paling canggih yang sering kali disalahpahami. Kita tidak sekadar berlayar, kita sedang mengelola asimetri peperangan antara fluida, udara, dan air. Tesis utamanya sangat sederhana namun revolusioner. Layar pada kapal ini bukanlah sekadar kain untuk menangkap angin. Secara teknis, layar adalah sebuah airfoil sayap pesawat yang diposisikan secara vertikal. Mayoritas dari kita tumbuh dengan dogma linear. Angin mendorong dari belakang, kapal maju ke depan. Ini adalah model Newtonian yang sangat elementer, saya menyebutnya sebagai konsep primitif yang mereduksi kompleksitas mekanika fluida ke level yang terlalu simplistik. Penjelasan tersebut tidaklah salah secara total, namun ia hanya merepresentasikan 50% dari kebenaran fisis yang ada. Untuk memahami anomali kecepatan ini, kita harus segera meninggalkan zona nyaman dorongan aerostatik. Perhatikan geometri layar pada yacht modern saat melakukan manuver beating atau melawan arah angin. Kelengkungan ini bukanlah kebetulan estetika, melainkan rekayasa presisi untuk menciptakan diferensiasi tekanan udara yang ekstrim. Secara struktural, layar ini bertransformasi menjadi airfoil vertikal. Di sini, prinsip Bernoulli dan sirkulasi Kelvin bekerja serempak. Aliran udara di sisi konveks bergerak lebih cepat, menciptakan zona tekanan rendah yang menghasilkan gaya angkat atau lift yang dalam arsitektur maritim kita proyeksikan sebagai vektor gaya dorong ke depan. Dalam catatan sejarah maritim kita yang agung, angin adalah highway sekaligus tembok yang tak tertembus bagi mereka yang gagal memahami asimetri peperangan melawan alam. Tanpa teknologi GPS, navigator kuno kita sebenarnya telah memecahkan kode vektor ini, mengubah hambatan atmosfer menjadi akselerasi kinetik. Mari kita bedah anatomi sejarah. Sebelum teknologi airfoil ditemukan, navigasi maritim sepenuhnya didikte oleh periodisitas atmosferik, seperti angin muson yang kita kenal di Nusantara. Arteri perdagangan global saat itu hanyalah budak dari siklus musiman ini. Bayangkan inefisiensi logistik yang fatal ini. Seorang pedagang harus membuang waktu berbulan-bulan hanya untuk menunggu pergantian arah angin. Dalam paradigma ekonomi modern, ini adalah stagnasi modal yang tidak dapat ditoleransi karena determinisme meteorologi. Akibatnya, terjadi diskonektivitas sosiokultural yang masif. Peradaban yang secara spasial berdekatan tetap terisolasi secara geografis berbasis aerodinamika. Tanpa kemampuan melawan vektor angin, mobilitas manusia terbatas pada jalur satu arah yang kaku. Teknologi dominan saat itu adalah layar persegi atau square rig. Secara teknis, ini adalah mekanisme tangkapan gaya hambat murni. Vektor gaya dorong hanya terproyeksi secara efisien jika angin datang tepat dari buritan kapal. Jika kapal ini dipaksa menghadapi angin samping, penampang aerodinamisnya yang simetris menciptakan instabilitas rotasional. Kapal kehilangan kontrol arah dan hanya akan terombang-ambing tanpa momentum linier yang produktif. Perhatikan kompleksitas rigging pada era antiquitas. Upaya peradaban Romawi dan Yunani untuk melakukan optimasi mekanis seringkali berujung pada inefisiensi tenaga kerja yang masif. Mereka terjebak dalam rigiditas struktur yang menguras energi. Lalu muncullah teknik sprit sail pada abad ke-2 sebelum Masehi. Secara teknis ini adalah percobaan awal untuk menciptakan sudut serang. Diagram ini menunjukkan posisi layar pada 72 derajat terhadap arah angin, sebuah upaya primitif untuk memanipulasi vektor gaya. Namun secara aerodinamis ini masih belum cukup untuk mencapai supremasi navigasi sejati. Rasio lift to drag yang dihasilkan masih terlalu rendah. Saat angin berlawanan menguat, mereka terpaksa melakukan regresi pada tenaga dayung manusia. Sebuah kegagalan dalam asimetri peperangan melawan alam.
Titik balik sejarah terjadi pada abad ke-2 di Mediterania Timur. Kita menyaksikan kemunculan Latin sail atau layar segitiga. Ini bukan sekadar estetika, melainkan sebuah revolusi geometri yang memungkinkan kapal membelah angin dengan efisiensi yang belum pernah ada sebelumnya. Teknologi ini menyebar secara eksponensial. Melalui kapal-kapal dhow, para pedagang Arab membawa paradigma aerodinamis baru ini ke Samudra Hindia. Inilah awal mula hancurnya isolasi maritim, di mana arah angin bukan lagi penghambat absolut bagi pergerakan komoditas dan ide. Mari kita bedah arsitektur mekanisnya. Berbeda dengan rig persegi tradisional yang statis pada tiang vertikal, layar Latin menggunakan tiang diagonal yang memungkinkan rotasi bebas pada poros kapal. Ini adalah lompatan dalam rekayasa struktur. Kita beralih dari sekadar menahan beban angin menuju manipulasi distribusi beban secara dinamis. Dalam simulasi dinamika fluida ini, perhatikan bagaimana layar Latin beradaptasi. Saat angin datang dari sudut lateral, layar berputar secara presisi seperti baling-baling. Ia tidak lagi pasif. Ia aktif mencari sudut serang optimal untuk mengekstraksi energi kinetik dari aliran udara yang paling tipis sekalipun. Inilah apa yang saya sebut sebagai asimetri peperangan melawan alam, konsep leading edge. Layar Latin mengubah fungsi kain menjadi aerofoil atau sayap vertikal. Dengan menciptakan tepi depan yang tajam dan kaku, ia memicu perbedaan tekanan udara yang menghasilkan gaya angkat atau lift ke arah depan, bukan sekadar dorongan dari belakang. Evolusi ini mencapai puncaknya pada era Caravel dan Carrack di Eropa. Melalui hibridisasi teknis, mereka menggabungkan layar persegi untuk propulsi masif saat angin searah dengan layar Latin untuk maneuverabilitas taktis. Sebuah konvergensi teknologi yang memungkinkan kapal-kapal ini menembus batas-batas kartografi lama. Sebagai studi kasus, tinjau ekspedisi Columbus. Keberhasilannya bukan hanya soal keberanian, tapi navigasi berbasis vektor. Ia menggunakan angin pasat untuk berangkat, namun kemampuan teknis untuk berlayar melawan westerlies saat perjalanan pulang adalah variabel penentu antara penemuan bersejarah atau kepunahan di tengah samudra. Perhatikan rute transatlantik ini. Logistik navigasi klasik hanya mengandalkan angin buritan. Namun, kepulangan dari dunia baru menuntut kemampuan beating to windward berlayar menyerong melawan angin, sebuah anomali taktis yang hanya dimungkinkan oleh rigiditas aerodinamis dari layar segitiga. Namun, untuk memahami mengapa kapal seberat ratusan ton mampu mendaki angin, kita harus meninggalkan sejarah dan memasuki ranah mekanika fluida murni. Mari kita bedah struktur gaya ini melalui cetak biru dinamika udara. Dilihat dari perspektif ortografi, layar bukan sekadar lembaran kain, melainkan sebuah airfoil serupa sayap pesawat. Sisi cekung yang menghadap angin menciptakan hambatan, sementara sisi cembung di bagian luar memegang kunci asimetri tekanan yang kita cari. Saat partikel udara menghantam leading edge, aliran terbagi. Udara pada sisi cembung dipaksa menempuh lintasan kurvatur yang lebih panjang dalam durasi yang sama dengan udara di sisi dalam. Disinilah distorsi kontur menciptakan percepatan aliran lokal. Sesuai hukum Bernoulli, peningkatan kecepatan fluida mengakibatkan penurunan tekanan statis. Hasilnya, zona tekanan rendah di depan layar yang secara harfiah menghisap kapal maju ke depan, mengubah hambatan menjadi gaya dorong resultan yang efisien. Namun Bernoulli hanyalah separuh dari narasi ini. Kita harus meninjau hukum ketiga Newton, aksi dan reaksi. Layar kapal bukan sekadar penghalang statis, melainkan instrumen yang membelokkan momentum linier massa udara ke arah belakang. Secara mekanis, ketika layar membelokkan aliran udara, udara memberikan gaya reaksi yang setara dan berlawanan arah langsung pada struktur layar tersebut. Sinergi antara perbedaan tekanan Bernoulli dan defleksi Newton ini menghasilkan apa yang kita sebut sebagai total aerodynamic force atau gaya angkat resultan. Ini bukan sekadar tiupan angin pasif, melainkan sebuah manifestasi energi kinetik yang terkonversi menjadi vektor gaya yang sangat kuat, menarik kapal menembus resistensi fluida. Secara fungsional, layar ini adalah sayap pesawat yang diputar 90 derajat. Jika sayap pesawat menghasilkan lift vertikal untuk melawan gravitasi, layar kapal menghasilkan lift horizontal. Namun, dalam konteks maritim, arah gaya ini menciptakan tantangan navigasi yang memerlukan presisi teknis tingkat tinggi. Disinilah letak anomali geometrisnya. Gaya angkat atau lift vector ini tidak mengarah tepat ke haluan kapal, melainkan condong ke arah samping secara diagonal.
Tanpa mekanisme kontrol, gaya ini justru akan menyeret kapal ke arah lateral, menjauh dari tujuan yang kita proyeksikan. Kita harus melakukan dekomposisi vektor untuk memahami asimetri ini. Gaya resultan tersebut terbagi menjadi dua komponen. Thrust atau gaya dorong longitudinal yang memicu akselerasi ke depan, dan side force atau gaya lateral yang memicu fenomena heeling. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengekstraksi efisiensi maksimal dari komponen maju sambil memitigasi gaya samping yang destruktif. Untuk memvisualisasikan kompleksitas vektor ini, perhatikan analogi layang-layang. Meski tangan Anda merasakan tarikan lateral yang kuat ke samping, layang-layang tersebut justru berakselerasi secara vertikal. Ada dekomposisi gaya yang bekerja di sini. Tanpa mekanisme stabilisasi, kapal kita akan mengalami apa yang saya sebut sebagai drift total. Tanpa hambatan bawah air, kapal hanya akan terdorong miring secara pasif, persis seperti sekop yang meluncur tak terkendali di atas permukaan es. Solusi engineering yang fundamental terletak pada lunas atau keel. Ini adalah komponen krusial di bawah garis air yang bertugas melakukan negosiasi ulang terhadap resultan gaya aerodinamika yang kita bahas sebelumnya. Geometri lambung kapal umumnya mengadopsi bentuk teardrop yang asimetris secara fungsional. Dalam prinsip hidrodinamika, bentuk ini dirancang untuk membelah densitas air ke depan dengan hambatan minimal, namun memberikan resistensi masif terhadap pergeseran lateral. Prinsipnya analog dengan pemain ski, sangat mudah bagi Anda untuk meluncur lurus mengikuti arah bilah ski, namun secara fisik hampir mustahil untuk menggeser kaki Anda secara menyamping karena resistensi gesek yang ekstrim. Kapal layar menggunakan air untuk menciptakan efek rel yang serupa. Mari kita bedah fenomena resistansi lateral secara mendalam. Tanpa komponen ini, kapal hanyalah objek pasif yang mengalami leeway atau hanyut searah dengan hembusan angin. Lunas atau keel berfungsi sebagai jangkar dinamis yang memanfaatkan densitas air untuk menahan pergeseran horizontal. Keel modern bukan sekadar pemberat statis. Ia adalah sebuah sayap hidrodinamis yang canggih. Melalui prinsip Bernoulli di bawah permukaan, profil keel menghasilkan lift atau gaya angkat bawah air yang secara aktif menegasi vektor dorong lateral dari angin. Inilah sintesis vektor yang elegan. Ketika gaya aerodinamis dari layar dan gaya hidrodinamis dari lunas bertemu, terjadi pembatalan gaya samping. Resultan akhirnya, sebuah vektor gaya tunggal yang mengarah lurus ke depan dengan presisi matematis. Namun arsitektur ini memicu masalah torsi yang signifikan. Gaya pada layar bekerja di ketinggian mas, sementara resistansi lunas berada jauh di bawah air. Perbedaan titik tangkap gaya ini menciptakan momen gaya yang memaksa badan kapal mengalami heeling atau miring secara drastis. Jika stabilitas statis gagal mengimbangi momentum ini, risiko capsize atau terbalik menjadi ancaman nyata bagi integritas kapal. Ini adalah pertarungan konstan antara pusat gravitasi dan energi kinetik angin yang berusaha menumbangkan struktur. Untuk menetralisir torsi masif yang mengancam stabilitas, kita memerlukan solusi teknis yang elegan, balas. Dengan menempatkan massa densitas tinggi seperti timah atau besi di ujung terbawah lunas, kita menciptakan kontramassa terhadap gaya miring angin. Ini adalah aplikasi murni dari prinsip tuas. Jarak antara pusat gravitasi balas dan pusat rotasi kapal menghasilkan apa yang dalam mekanika fluida disebut sebagai righting moment atau momen pemulih yang secara konstan berjuang menegakkan kembali struktur kapal. Pada kapal balap kontemporer, kita melihat evolusi berupa bulb keel. Desain ini mengonsentrasikan massa secara ekstrim pada titik terendah untuk memaksimalkan momen pemulih, namun dengan profil hidrodinamis yang meminimalisir drag atau hambatan air. Namun, teknologi hanyalah setengah dari persamaan. Dinamika kru dalam melakukan trimming atau penyesuaian sudut layar secara presisi adalah bentuk manajemen energi kinetik yang krusial. Setiap pergeseran berat badan kru adalah kalkulasi vektor untuk menjaga momentum tetap optimal. Manifestasi puncak dari manipulasi fluida ini adalah Vestas Sail Rocket. Dengan kecepatan fenomenal 68 knot, ia bukan lagi sekedar kapal, melainkan instrumen presisi yang memecah paradoks kecepatan, melaju hampir 3 kali lebih cepat dari angin yang mendorongnya. Mari kita bedah anatomi kecepatan melalui dikotomi fundamental dalam aerodinamika maritim. Distingsi antara true wind atau angin sebenarnya dengan apparent wind atau angin semu. Tanpa memahami diferensiasi kerangka acuan ini, performa kapal layar modern akan tampak seperti anomali hukum alam yang mustahil.
Secara teknis, apparent wind adalah resultan dari operasi penjumlahan vektor. Kita menggabungkan vektor angin atmosferik dengan vektor kecepatan kapal yang berlawanan arah. Hasilnya, sebuah resultan gaya yang arahnya selalu lebih condong ke depan dan intensitasnya jauh melampaui angin aslinya. Gunakan analogi sederhana ini. Bayangkan seorang subjek berdiri di atas mobil bak terbuka yang melaju kencang. Meskipun udara di sekitar statis atau tenang, subjek tersebut akan merasakan terpaan angin yang kuat tepat di wajahnya. Inilah fenomena aliran udara relatif yang menjadi motor penggerak utama kapal. Disinilah terjadi sebuah positive feedback loop yang elegan. Saat kapal berakselerasi, kecepatan angin semu meningkat. Peningkatan ini mengamplifikasi gaya angkat aerodinamis pada layar yang kemudian mendorong kapal lebih cepat lagi. Ini adalah eskalasi kinetik yang memanfaatkan dinamika fluida secara optimal, reflektif dan cerebral. Namun fisika selalu menetapkan batas. Kita tidak bisa mencapai kecepatan tak terbatas karena eksistensi drag atau gaya hambat hidrodinamis. Pada titik equilibrium tertentu, gaya hambat akan menyamai gaya dorong, menetapkan batas kecepatan terminal bagi setiap rancang bangun kapal. Namun, terdapat sebuah limitasi geometris mutlak yang dalam navigasi maritim kita sebut sebagai no-go zone. Secara spesifik, ini adalah sektor 45 derajat tepat di depan hidung kapal, di mana hukum aerodinamika mencapai titik jenuhnya. Mengapa zona ini terlarang? Saat kapal memasuki sudut ini, layar mengalami fenomena luffing atau bergetar hebat. Aliran laminer pada permukaan layar pecah menjadi turbulensi, mengakibatkan gradien tekanan antara sisi leeward dan windward hancur total. Gaya angkat atau lift seketika sirna. Solusinya bukanlah konfrontasi langsung, melainkan sebuah asimetri taktis melalui strategi tacking. Kita menggunakan lintasan zigzag memanipulasi vektor resultan agar kapal tetap memiliki komponen gaya dorong maju meski tujuan akhir berada tepat di arah datangnya angin. Dalam terminologi teknis, posisi sudut tertajam ini disebut close hull. Kita bergantian antara port tack dan starboard tack, menyesuaikan geometri lintasan terhadap aksis longitudinal kapal untuk mempertahankan koherensi aliran udara pada layar. Jika kita melakukan kalkulasi efisiensi, jarak tempuh memang menjadi lebih panjang secara linear, namun melalui orkestrasi trigonometri dan dinamika fluida ini, kita berhasil memecahkan paradoks fisika. Bergerak maju melawan entitas yang seharusnya mendorong kita mundur. Kita beralih pada aplikasi nyata dalam asimetri peperangan sejarah. Perhatikan tahun 1588, armada Spanyol yang kolosal melawan Inggris. Inggris memenangkan pertempuran bukan melalui superioritas daya tembak, melainkan melalui penguasaan weather gauge. Dalam dinamika fluida tempur, memiliki posisi angin adalah segalanya. Istilah atas angin yang sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia sebenarnya berakar dari prinsip fisika ini. Berada di posisi windward atau atas angin memberikan inisiatif taktis penuh, kapal yang menguasai vektor angin dapat memilih kapan harus menyerang dan kapan harus menarik diri, memaksakan lawan pada posisi defensif yang statis. Memasuki era Napoleon, geometri navigasi menjadi lebih mematikan daripada jumlah meriam itu sendiri. Admiral yang cakap mengeksploitasi gaya angkat aerodinamis pada layar untuk memotong formasi musuh. Kecepatan sudut dan kemampuan manuver close hull menentukan siapa yang akan bertahan dalam atrisi laut yang brutal. Namun, puncak dari rekayasa ini muncul pada abad ke-19 melalui clipper ships. Ini adalah era ekonomi kecepatan. Bayangkan, mengangkut berton-ton teh dari China ke London hanya dalam 97 hari. Ini bukan sekedar pelayaran. Ini adalah optimasi logistik global yang dipacu oleh tegangan layar. Logistik high risk high reward ini memaksa evolusi pada desain kapal. Lambung yang lebih ramping untuk meminimalkan hambatan hidrodinamis dan tiang yang sangat tinggi demi menangkap aliran udara laminer. Di sini, fisika murni bertemu dengan ambisi kapitalisme, menciptakan mesin tercepat di lautan pada masanya. Bayangkan determinasi seorang kapten clipper di abad ke-19. Mereka tidak sekadar menembus badai, melainkan menavigasi volatilitas pasar teh global. Secara teknis, ini adalah manifestasi dari optimasi aerodinamis ekstrem demi keunggulan komersial, di mana setiap knot tambahan adalah ekuivalen dari profitabilitas yang lebih tinggi. Transisi dari utilitas ekonomi ke kompetisi murni melahirkan America's Cup,
Saya mengklasifikasikannya sebagai laboratorium Formula 1 di atas permukaan air. Disinilah paradigma teknis bergeser, di mana setiap milimeter desain lambung diuji dalam simulasi dinamika fluida yang paling mutakhir. Terobosan paling radikal dalam sejarah maritim adalah teknologi hydrofoil. Dengan mengaplikasikan prinsip gaya angkat pada sayap bawah air, kita berhasil memitigasi drag hidrodinamis secara drastis. Kapal ini literal terbang di atas air, menghilangkan hambatan gesek lambung yang selama ini menjadi limitasi kecepatan absolut. Namun, masa depan logistik maritim tidak lagi bergantung pada layar kain konvensional. Lihatlah struktur silinder vertikal ini, Flettner rotors. Ini adalah sinergi antara rekayasa mekanik klasik dan kebutuhan kontemporer untuk efisiensi energi pada kapal tanker raksasa. Prinsip intinya adalah efek Magnus. Rotasi silinder menciptakan perbedaan tekanan udara di kedua sisinya, menghasilkan vektor gaya dorong yang masif. Implementasi ini bukan hanya soal kecepatan, melainkan strategi dekarbonisasi global untuk mereduksi emisi karbon melalui pemanfaatan energi kinetik angin secara optimal. Kita beralih ke inovasi lain yang mengubah wajah logistik maritim, sistem Sky Sails. Bayangkan sebuah layang-layang raksasa berbasis polimer sintetis berkekuatan tinggi yang dioperasikan secara otonom untuk menarik kapal kargo ribuan ton, mengeksploitasi angin di ketinggian yang lebih stabil. Terdapat ironi teknologis yang elegan di sini. Setelah berabad-abad beralih ke pembakaran hidrokarbon, kita kembali ke mekanisme fundamental tenaga angin, namun kali ini dengan material komposit abad ke-21 dan sistem kontrol algoritma yang memiliki presisi nanometer. Secara filosofis, angin adalah paradoks dalam dinamika fluida. Ia adalah hambatan atau drag yang menahan, namun juga merupakan gaya dorong atau thrust yang membebaskan. Kuncinya bukan pada intensitas hembusannya, melainkan pada manipulasi sudut serang atau angle of attack yang kita terapkan. Inilah manifestasi asimetri peperangan manusia melawan keterbatasan fisik. Kita tidak sekadar mengikuti arus, melainkan membelokkan vektor gaya alamiah melalui desain aerodinamis untuk menciptakan resultan gaya yang secara matematis melampaui kecepatan angin itu sendiri. Dari keberanian pelaut Polinesia yang menantang angin Passat, hingga visi futuristik transportasi maritim emisi nol, benang merahnya tetap sama. Kecerdasan dalam menavigasi dinamika fluida semesta. Saya Raka Pratama, mari terus menantang batas kemustahilah melalui sains. Integrasi antara asimetri desain foil dan manipulasi vektor gaya membawa kita pada satu konklusi mutlak. Batasan fisik hanyalah variabel yang belum kita pecahkan melalui kalkulasi yang presisi. Satu pelajaran fundamental dari sejarah maritim dan dinamika fluida, keberanian sejati bukan sekadar menantang badai dengan tenaga mentah, melainkan membedah fisika di baliknya untuk menjadikannya sekutu dalam navigasi hidup. Sebagai penutup, saya tinggalkan satu premis untuk Anda renungkan. Seberapa jauh peradaban kita mampu melawan arus tantangan global jika kita benar-benar memahami cara membelokkan gaya yang menghambat kita? Saya Raka Pratama. Teruslah bertanya, karena di balik setiap fenomena kompleks ada logika yang menanti untuk diungkap. Kenapa itu ya? Mencari rasionalitas dalam setiap misteri. Klik di sini untuk membedah aerodinamika di balik kecepatan jet darat Formula 1 atau selami kembali kejayaan teknik maritim Nusantara di video ini. Sampai jumpa di analisis teknis berikutnya.